Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Tristanti dengan NIM 858867052. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mandiri yang kedua pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan materi struktur sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, gambar sistem pencernaan, dan yang kedua, alat tulis. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan rangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk memproses makanan yang kita makan. Dimulai dari pemecahan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh hingga pembuangan sisa-sisa yang tidak terpakai. Sistem pencernaan pada manusia melibatkan beberapa organ, di antaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus, dan organ pendukung lainnya, yaitu hati, pankreas, dan kantong empedu. Mari kita bahas satu persatu. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Pada mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gigi yang bertugas sebagai penghalus atau mengunyah makanan, dan lidah yang fungsinya sebagai pengatur posisi makanan. Dan pada proses pencernaan secara kimiawi, pada mulut dibantu oleh enzim. Salah satunya adalah enzim amilase. Nah, setelah makanan melalui mulut, makanan akan melalui kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan. Nah, kerongkongan ini juga merupakan penghubung antara mulut dengan lambung, yaitu organ pencernaan yang selanjutnya. Setelah makanan melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan mekanik yang dibantu oleh otot-otot dinding lambung untuk mengaduk dan menghaluskan makanan. Selain itu, terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Salah satunya ada enzim pepsin, relin, dan asam klorida. Setelah makanan masuk ke lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Nah, di usus halus ini terjadi proses penyerapan makanan, di mana dibantu oleh beberapa enzim dan juga organ pembantu lainnya, yaitu meliputi hati, pankreas, dan kantong empedu. Setelah dari usus halus ini tadi, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Setelah terjadi proses penyerapan nutrisi pada usus halus tadi, pada usus besar ini terjadi proses penyerapan air bersama makanan yang nantinya akan berubah menjadi feses atau kotoran. Yang perlu diingat, pada usus besar ini terdapat bakteri yang sangat membantu dalam sistem pencernaan, yaitu bakteri E. coli. Setelah sisa makanan mengalami proses penyerapan air di usus besar, dan mengalami proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli, sisa makanan akan masuk ke dalam rektum dalam bentuk feses. Nah, rektum ini sebagai tempat sementara sebelum nantinya feses akan dikeluarkan lewat anus. Anus ini sebagai bagian akhir dari proses pencernaan, yaitu sebagai keluarnya feses atau kotoran, atau yang biasa kita kenal sebagai proses buang air besar. Nah, itu tadi serangkaian proses pada sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.